Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian yang terkasih, hari ini adalah pesta ulang tahun, meskipun tanggal 25, tapi kan belum lama. Terus sabda Tuhannya begitu mengerikan. Kira-kira cocok nggak ini sabda Tuhan yang seperti itu di pesta ulang tahun lingkungan Sugiyo Pranoto? Kira-kira cocok nggak? Cocok nggak? Cocok-cocokan. Ya cocok-cocokan ya bisa. Tapi ini menarik untuk kita lihat. Oleh karena itu saya pada malam hari ini ingin mengajukan 3 pertanyaan penting. Karena bajunya sudah putih, maka pasti jawabannya cerah. Insya Allah. Pertanyaan yang pertama, mengapa kehancuran Yerusalem dihubungkan dengan kedatangan Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Mengapa? Ini kan saya kasih pertanyaan yang sulit karena ulang tahun itu harus pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang mudah-mudah. Mengapa kehancuran Yerusalem dihubungkan dengan Tuhan yang datang? Mulai dari orang yang pertama tinggal di sini, Pak Semedi berarti. Kira-kira apa Pak hubungannya? Kehancuran Yerusalem itu diibaratkan kejauhan dengan Allah. Jadi dengan adanya kehancuran itu supaya Allah juga mendekat kembali. Karena itu Daniel dengan nabinya. Ulang-ulang tadi. Karena kejatuhan Yerusalem itu, ya, maka supaya Tuhan datang gitu ya. Diingatkan bahwa supaya Tuhan segera datang. Nah, makanya dengan zaman Pak Semedi itu supaya Tuhan datang, lingkungan juga dihancurkan dulu. Supaya datang Tuhan. Ayo, ini. Ibunya Bu Semedi atau Suwet? Soe. Ya, baik. Gimana Bu? Jadi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, jadi Yerusalem harus dihancurkan. Jadi kalau kemuliaan Tuhan muncul, maka kehancuranlah dunia. Yang paling kecil adalah yang paling luas sudah, yang paling kecil. Menurut kamu apa? Kok harus ada kehancuran dulu? Siapa yang ngomong? Lois atau Loisa? Pastinya harus pakai sa. Lois itu laki, Loisa itu perempuan, tapi nggak apa-apa. Gimana Lois? Mengapa kau harus hancur dulu sebelum Tuhan datang? Aku satu-satunya orang yang diandalkan karena tidak ada yang lain selain kamu yang kecil. Ayo, Lois. Ini calon suster kelihatannya. Suster Sugiyo Praniti ya. Ayo Lois, apa? Oh, Tuhan akan menyelamatkan. Baik. Saya ingin memberikan jawaban karena ya perlu saya jawab. Tak lebih kelihatan. Jadi gini. Dengan kehancuran Yerusalem, sebelumnya kan ada kitab suci yang mengatakan atau yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengagumi Yerusalem, mengagumi bait suci Yerusalem karena indahnya, karena ukirannya, karena gedenya dan luar biasanya. Tapi Yesus kemudian mengatakan semuanya itu akan hancur. Bahkan ketika kemudian dikatakan ini adalah juga tentang masa depan. Nanti juga dunia akan hancur.
dan kemudian anak manusia datang. Arti pentingnya di sini sebenarnya mau mengatakan demikian. Dunia yang kita andalkan ini, yang kita anggap sebagai satu-satunya, yang kita anggap begitu indah luar biasa, yang kita anggap kita ini seringkali nggak mau mati kan, kita ingin menikmati dunia terus seperti ini. Pada akhirnya tidak ada apa-apanya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan semua yang kita miliki ini, semua yang kita bayangkan begitu luar biasa ini, ternyata akan hancur berantakan. Umi, meskipun di rumahmu itu banyak sekali alat-alat motor dan semuanya, pada akhirnya itu nggak dibawa ketika mati kan? Ya, nggak dibawa. Semuanya itu ternyata fana. Maka dengan demikian kita diajak untuk sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan yang datang itu harus ditanggapi. Maka dalam Paulus dikatakan, dalam hidupmu selalulah untuk memandang perkara-perkara yang di atas. Jangan terus memandang perkara bumi semata ini. Pandanglah perkara-perkara yang di atas, supaya ketika kehancuran perkara dunia ini, kita masih bisa melihat yang di atas. Kita masih bisa menemukan Tuhan yang tetap. Kita masih bisa mengalami Tuhan yang menyelamatkan dan seterusnya. Maka nanti ketika Bapak Ibu pulang, tidak usah khawatir tentang hidup. Gak usah khawatir nanti kalau aku mati rekeningku nanti saya wariskan kepada siapa ya. Gak usah bingung. Atau nanti kalau saya mati ini rumahkunya kan saya apakan ya. Gak usah bingung. Karena itu adalah sesuatu yang duniawi dan kita diajak untuk memandang Tuhan yang ilahi. Itulah yang mesti kita maknai. Sehingga perayaan ulang tahun ini bukan soal ada kotaknya itu, yang merah sama putih itu. Yang mesti kita tandai adalah aku sekarang ada bersyukur kepada Tuhan karena disatukan dengan teman-teman selingkungan yang sekarang saya mau berjalan bersama-sama menuju Dia. Lingkungan ini nanti pada suatu kali juga tidak akan ada kalau dunia ini sudah berakhir. Kita diajak untuk memandang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan sendiri yang akan tetap. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah, mengapa kok ada kehancuran? Padahal Tuhan dikatakan adalah Maha Kasih. Ini pertanyaan berat yang kedua. Mengapa harus ada kehancuran dulu? Padahal dikatakan menurut keyakinan kita, Tuhan itu adalah Maha Kasih. Nah, terus gimana nih jawabnya? Kenapa kok harus ada kehancuran? Tuhan kan Maha Kasih katanya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kita harus sakit? Kalau Tuhan kan Maha Kasih. Ibu. Ya berarti belum pernah sakit. Sakit parah kok. Saya 1 tahun yang lalu. Oh, bibir. Sakit kanker. Oh, dipolis. Terus dokternya, terus gimana? Terus dioperasi. Oh. Blokir. Oh, terus? Tuhan Romo atas dekat dari Romo-Romo. Enggak, berkat Tuhan itu bukan Romo. Kan lewatnya mau perantaraan. Mau buat langsung mau. Berkat Tuhan jangan Romo-Romo. Kalau berkat Tuhan kok berkat Romo-Romo. Romo juga punya berkat. Nah, berkat Tuhan. Tuhan. Nah. Sampai hari ini sekarang ini Bapak. Masih apa? Masih ada? Napasnya. Oh, masih. Nah. Padahal dokter memponisnya berapa? Namanya? Kronisnya saya sakit keras sekali. Sekali kurang berapa hari? Ya
Nggak tahu berapa harinya masih anak. Berarti dokternya itu penderitanya kurang bagus. Ya. Tapi ya tapi lebih daripada itu ibu yakin bahwa ini adalah anugerah Tuhan kan. Dalam Yesus ada Nah, kesimpulan. kemudian tadi apa? Kenapa kok harus ada sakit tadi? Introspeksi diri Introspeksi supaya dan memperbaiki diri supaya lebih baik dari kemarin. oh supaya kalau lupa gimana? Manusiawi. Oh. Baik. Jadi sakit atau situasi celaka atau apapun itu membuat kita mesti introspeksi diri. Yang ketua lingkungan belum ditanya. Kenapa kok harus ada sengsara dulu? Ya biasanya kalau sakit sengsara itu kan kita merasa kehilangan harapan. Terus Kita menghadapi ada orang loh. Saya suatu kali kan Natal itu kan lagunya Malam Kudus, lagunya damai gitu, damai gitu kan. Ada seorang yang menyobek kitab suci. Karena bagi dia kata damai itu omong kosong. Tuhan, kamu mengatakan damai, tapi keadaanku. Dia itu seorang orang muda, mudika, yang sangat aktif di dalam gereja. Kemudian ketika mengantarkan seorang suster ke stasi, jatuhlah mereka. Lalu setelah jatuh, lehernya itu nggak bisa noleh. Seperti saya ini kan agak susah noleh. Tapi dia akhirnya pakai ini, keraknya leher itu. Sejak itu kemudian dia mengatakan, Tuhan itu tidak adil. Kenapa engkau mengasihi tetapi aku mengalami derita seperti ini? Katanya kamu menganugerahkan damai, ternyata hari ini damai itu enggak terjadi. Iya gitu terus. Pokoknya yang pegang mic jawab. Terus gimana itu Bu? Iya, biasanya kita kalau dalam penderitaan, dalam kesakitan, kita baru menyadari Diuji. ya Tuhan ya. Ya saya inget contoh tadi malah gak inget dikasih tahu kok. Ada orang yang hidupnya menderita dan kemudian yang terjadi orang gak Katolik lagi, itu banyak. Ayo, ibu yang mulai. Kira-kira gimana kok harus ada penderitaan? Iman kita diuji. Kena aman ngomong diuji. Ayo ta ya, direpot penderitaan kok. Kowe ora ngalami. Coba lah misalnya berluasmu berlodoli gitu ya. Wah, Tuhan. Bisa ya. Mengapa kok aku harus begini kan gitu. Atau sekarang ibu yang sakit, gimana rasanya sekarang? Oh, rasanya bahagia, baru ketemu ini ada orang yang sakit bahagia. Baik, saya ingin mengatakan begini. Kenapa kok di dalam nubuat tentang akhir zaman tersebut, tentang kedatangan Tuhan itu didahului dengan aneka banyak kesengsaraan? Di situ kita dapat melihat ternyata selain pertama tadi bahwa segala sesuatunya adalah fana. Yang kedua di sini adalah kita diajak untuk melihat supaya orang menempelkan hidup pada yang kuat. Dan yang kuat itu hanya Allah. Semakin kita menyadari, oh ternyata aku lemah, sakit dan seterusnya, disitulah seseorang diajak untuk menyatukan dengan pribadi yang kuat, yaitu Allah. Selama kita hanya sekadar menyesali hidupku yang miskin, yang menderita, yang sakit dan seterusnya, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kebahagiaan. Tetapi ketika kita semua membuat hidup kita ini yang lemah kemudian disatukan dengan Allah, di situ sebenarnya kita diajak untuk mengalami bahwa Allah memang luar biasa. Syukurlah kamu punya penyakit CA tadi ya.
Andaikan enggak, mungkin hari ini ibu tidak bisa bersyukur begitu luar biasanya pada Tuhan. Tapi sebenarnya juga bukan karena sembuh, tapi karena penemuan tentang Allah. Ada orang yang sakit sampai mati enggak terjadi juga. Tapi karena dia sungguh bahwa Allah menjadi bagian hidupnya, maka dia akan mengalami kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu jangan dikira karena sembuh belaka. Kebahagiaan karena menyatukan hidup dengan yang kuat, yaitu Allah. Saya kasih contoh misalnya Teresa dari kanak-kanak Yesus. Mulai kecil dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya yang punya sakit kanker payudara. Ketika mulai besar dia ditinggalkan oleh kakak-kakaknya masuk biara. Ketika itu juga dia mempunyai penyakit yang sangat berat sehingga dia sempat mati sejenak, mau mati. Tapi ketika melihat patung Bunda Maria tersenyum, dia sembuh kembali. Tetapi kemudian ketika masuk biara bukan enak yang didapatkannya, tetapi justru semakin menderita. Bahkan TBC-nya makin akut. Sehingga pada umur 24 tahun dia meninggal. Tetapi apa yang menarik di ujung kematiannya? Selain dia ingin menyanyikan keindahan bersama Bunda Maria yang telah menyelamatkan dulu ketika kecil, dia melihat senyumnya. Sekarang ini ketika dia mau mati, dia juga mengatakan, ya Bunda, aku ingin tersenyum sebagaimana dahulu aku mau mati karena senyummu. Maka karena senyummu pula aku ingin menjangkau sang mempelai, yaitu Yesus. Dan kemudian dia juga mengatakan, Tuhan Yesus kekasihku, andaikan aku ini kau perlakukan seperti apapun, itu tidak akan saya tolak. Saya akan terus mencintaimu. Bahkan andaikan kamu itu masuk ke dalam neraka, aku akan ikut denganmu. Artinya dia menyerahkan dirinya secara total justru karena penderitaan yang ia alami. Maka di sini kita mau diajak mau melihat apapun yang kita alami, penderitaan yang kita geluti sepanjang waktu, pada dasarnya juga menjadi alat bagi kita untuk bisa mengenal Allah dengan lebih mendalam. Bahkan justru karena penyakit, justru karena hidup yang tidak nyaman, justru karena penderitaan, kita diajar untuk mengenal Tuhan. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pokoknya kalau belum tiga ya jangan berharap selesai. Meskipun ngantuk-ngantuk ya belum, harus tiga dulu. Pertanyaan yang ketiga, ini untuk Pak siapa? Wasidi. Wani wa. Ya wah kok. Siji. Dino. Kayak siji. Dino. Diulek-ulek ya. Tetap istrimu siapa? Meskipun istrimu nol tetap Pak Cinta itu. Ya namanya Wasiti ya tetap siji aja kan. Enggak bisa menikah 2 kali. Nikahnya lebih 2 kali. Kau tahu begitu? Jadi uripmu penak ya. Iya sing baik, sing ora ya tenggang terus toh. Nah yang ketiga Pak Wasidi. Sekarang apa hubungannya kehancuran Yerusalem, Tuhan yang datang, dan kita yang diajak untuk terus setia kepadanya dalam kaitan dengan Sugio Pranoto? Halo. Hubungannya dengan Sugio Pranoto apa lah gitu loh? Karena semua di dunia itu fana. Enggak, Sugio Pranoto wes sudah sama fana. Sugio Pranoto itu memang lingkungan cukup kuat. Enggak, bukan lingkungannya. Nama Sugio Pranoto nih. Terus nama Sugio Pranoto diambil dari Ya sudah tahu diambil dari nama itu, maksudnya
dengan Sugiyo Pranoto itu dikaitkan kan bacaan yang ternyata seperti itu, gimana kira-kira Pak Wasiti? Karena Sugiyo Pranoto adalah punya Darmo Jindo Sugiyo Pranoto 100% tapi 100%. Terus Maka Imam Sugiyo Pranoto dengan bacaan itu dengan bacaan itu diharapkan taat kepada Tuhan ya. Ini lihat bagaimana namun belum jawab. Mulai dari sini. Ayo. Apa hubungannya dengan Sugiyo Pranoto? Ujung siapa? Ya, lagi ujung siapa? Ujung luar. Masih dia atau siapa? Disenani siapa? Juliana, nggak ada Bu Wasiti itu. Nggak ada Juliana, Bu Juliana. Nggak disenani Bu Juliana. Nggak usah CS, pokoknya apa isinya? Kalau mau CS. Sampingnya. Bu, apa ini sudah pakai batik bagus-bagus? Saya tanya, Bu. Ini pertanyaan, bukan saya. Kamu dari mana? Enggak kan? Ini pertanyaan. Malah kamu dari mana? Bu. Promo, Pak. Kan promo yang bapaknya podo. Ayo Pak, terakhir. Ya. Bukan dengan Sugiyo Pranoto ini baca kayak ini. Ya jadi biar guyup aja. Guyup. Terakhir Ismati. Bapaknya di depan, anaknya di belakang. Memang kamu pembuka dan penutup. Ismati. Apa buenal? Ya dong. Ya. Kalau melihat Sugiyo Pranoto atau skup utama Indonesia ini bukan 100% Indonesia, 100% negara. Terus? Kehancuran negara ini sudah kalau dibilang hancur ya hancur dari segala sisi. Tapi karena kita menganggap Kristus itu orang yang menjadi contoh, sampai kematian, kehancuran badannya saja sudah dia lakukan, tapi dia tetap dengan cinta kasihnya untuk membangun orang yang baik umatnya. Mungkin Sugiyo ini juga ingin melakukan hal yang sama. Ini mungkin juga semangat ini yang juga ditekankan oleh umat di Sugiyo ini, bahwa kita tetap harus 100% Katolik, karena ya kita dipercaya bahwa kehancuran badan itu tidak penting, tapi iman pada Tuhan itu menjadi utama. Kira-kira begitu dong, Mas. Makasih. Ini anakmu Pak ya? Anakmu? Ya lumayan lah. Mantan frater dilawan. Pak Bob. Kira-kira apa ini? Kok ada nama ini? Kok ada nama ini kira-kira apa? Sugiyo Pranoto ini. Yang bacaan yang kita baca tadi kita sebenarnya suruh apa ini? Oh, dipilih Pak Sumedi. Mati dong. Baik, terima kasih. Saya ingin mencoba melihat dari yang telah dikatakan oleh 3 orang ini, Wasiti, Ismati, Pak Bob. Kayak gini. Jadi dikatakan 100% Sugiyo Pranoto pernah mengatakan bahwa orang Katolik itu harus 100% Katolik dan 100% Indonesia. Apa yang mau disebutkan ini? Secara singkat begini. Kita dalam keadaan apapun juga
harus tetap menjadi seorang yang setia pada Tuhan. Apapun itu, entah dalam keadaan yang sangat menderita seperti Yesus, atau dalam keadaan yang penuh sukacita seperti makan bersama dan seterusnya, semua orang mesti setia pada Yesus, pada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Kemudian karena kita setia kepada Tuhan, maka mesti diwujudkan dalam hidup kebersamaan. 100% Indonesia itu dimaksudkan supaya kalian menjadi pendamai dalam kehidupan. Ketika kalian dilempari batu saat ibadah misalnya, di situ mesti ditunjukkan semangat cinta kasih supaya dengan demikian Yesus diwujud nyatakan, iman semakin menjadi terbaik. Kadang-kadang kan kita menemukan misalnya ketika terjadi situasi yang buruk, apa yang terjadi? Meskipun itu adalah tokonya orang Katolik, disebutkan toko milik orang Muslim, ini bukan non Muslim dan seterusnya. Kenapa? Seringkali kita mengalami ketakutan di saat kita sungguh-sungguh mengalami situasi yang buruk. Dan di ayat yang terakhir dalam kitab suci hari ini dikatakan, ketika hal itu terjadi, justru lihatlah yang di atas. Jadi dikatakan dengan lebih jelas begini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ketika hal buruk yang terjadi, jangan pernah kita meninggalkan iman kita, tapi justru semakin mengangkat diri kita, mata kita, hidup kita kepada Allah, sebab Dialah yang menyelamatkan. Sehingga kemudian dengan demikian hidup kita menjadi juga menularkan keselamatan untuk orang-orang sekitar. Itulah yang paling unggul dari kitab suci hari ini, yang digandengkan dengan Sugio Pranoto. Maka nanti ketika pulang jangan membuat kekacauan di tengah RT RW. Bayar pajak nggak pernah orang Katolik, ini bayarlah. Kalau perlu ya, kalau mau ronda malam ya rondalah, kalau memang ada gilirannya, nggak usah. Ya kalau memang sudah sangat sulit, misalnya kayak Pak Sumedi ini yang sudah nggak bisa melek sampai pagi, ya kirimlah gedang goreng misalnya. Artinya partisipasilah di dalam hidup dengan terus mewartakan Allah yang kalian imani. Dengan begitu maka inilah di satu sisi aku ini mendekatkan diri pada Tuhan, di sisi lain aku menjadi juga menularkan keselamatan pada orang-orang. Jangan pernah kemudian kita menjadi tidak 100% dalam kehidupan, baik dari sisi iman maupun dari sisi kemasyarakatan. Sebagai orang Katolik janganlah eksklusif, aku kan Katolik, najis kalau ketemu kamu. Jangan seperti itu. Justru kita harus menajiskan diri di dengan orang-orang sekitar kita. Kalau itu sungguh-sungguh nyata, maka lingkungan Sugio Pranoto ini tidak hanya namanya yang menggelegar, meskipun ini kan belum digelari santo, belum. Tapi nggak masalah juga ketika orang-orang yang berada di lingkungan ini bisa menjadikan hidupnya di tengah masyarakat menjadi hidup yang sungguh setia pada Tuhan dan juga mau mengeluarkan segala sesuatunya dalam cinta kasih kebersamaan dengan yang lain. Kiranya dengan demikian pula Tuhan memandang Anda di dalam kebenaran. Tuhan memberkati.